Kemudian ayat selanjutnya. Ini harus dibaca ayat selanjutnya karena ada kaitannya dengan ayat yang 100 tadi. Wa mimman haulakum, dan di antara dan orang-orang yang tinggal di sekitar kalian, minal a'rabi, yaitu orang-orang Arab Badui yang tidak tinggal di kota Madinah, tinggalnya di luar kota Madinah di padang pasir sana. Itu munafikun, memang ada yang munafik. Seperti ayat yang 98 sama 99. 97 98. Wa min ahlil Madinati, dan di antara penduduk kota Madinah, marodu, ada sekelompok orang yang keterlaluan alan nifak, dalam kemunafikannya. Berarti kalau di Arab, di kalangan Arab Badui yang tinggal di luar kota Madinah itu ono sing munafik, maka wamin ahlil Madinati maradu alan nifaq. Penduduk kota Madinah juga ada yang munafik. La ta'lamuhum, wahai Nabi Muhammad, kamu tidak mengetahui mereka. Nahnu, kami, Allah Subhanahu wa taala, na'lamuhum, kami yang tahu mereka. Karena munafik kan dalam hati, Pak, yang tahu hanya Allah. Tapi, Pak, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan sebagian di antara mereka kepada Nabi. Seperti yang dulu pernah kita cerita itu, Nabi diberitahu oleh Allah 12 nama-nama orang munafik. Terus oleh Nabi khusus menyebutkan nama 12 orang munafik ini hanya kepada satu sahabat saja, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Maka Umar itu, Pak, sahabat Umar loh, Pak, itu. Nah, itu selalu bilang kepada Hudzaifah itu, Hudzaifah, aku ini termasuk yang disebut 12 oleh Nabi kepadamu? Enggak. Termasuk enggak aku ini yang orang munafik 12 yang namanya disebut oleh Rasul kepada kamu? Itu Umar loh, Pak, itu khawatirnya. Maka Khalifah Umar itu ketika ada orang meninggal itu, Hudzaifah itu, Umar melihat Hudzaifah, Pak. Kalau Hudzaifah nyolati, dia ikut nyolati. Kalau Hudzaifah enggak nyolati, dia enggak mau nyolati. Masya Allah, itu Umar. Jadi sebagiannya ketika Allah mengatakan, wahai Rasul, la ta'lamuhum, kamu enggak tahu mereka. Nahnu na'lamuhum, kami Allah yang tahu mereka. Bukan berarti Rasulullah tidak tahu sama sekali, enggak. Sebagiannya Allah beritahukan kepada Nabi. 12 nama itu. Terus juga Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan orang-orang munafik itu melalui ciri-ciri, Pak, ciri ucapan, ciri tindakan. Yaitu surat Muhammad ayat 30. Walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Sebagiannya juga diberitahukan Allah kepada Nabi melalui ucapan, perbuatan, menentang dan lain sebagainya, sehingga Rasul tahu. Ketika Rasul tahu, kadang-kadang Rasulullah memberikan hukuman mati, memberikan mengusir dan lain sebagainya. Ya, ini diantaranya begitu. Berarti Rasulullah juga kadang-kadang sebagiannya Rasulullah mengetahui. Bahkan Rasulullah pernah, Pak, bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Mut'im. Rasul pernah bersabda, inna fi ashabi munafikin. Sungguh di antara kalangan orang-orang yang hidup bersamaku ini ada orang yang munafik. Tetap ada, Pak. Lah orang-orang munafik ini, Pak, Allah akan memberi ancaman kepada mereka dengan ancaman yang keras. Sanu'adzibuhum marrataini. Aku Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang munafik ini marrataini, 2 kali. 2 kali itu kapan? 2 kali. 2 kali ini Ibnu Abbas dan juga para tabi'in, Imam Mujahid, Imam Ibnu Juraij, Hasan Basri, mereka juga ahli sejarah Islam namanya Muhammad bin Ishaq, mereka mengatakan sanu'adzibuhu marrataini, Allah akan menyiksa orang munafik ini 2 kali.
Pertama di dunia, yang kedua di kubur. Karena Allah mengatakan, Pak, summa yuradduna ila adzabin adzim, kemudian mereka dikembalikan kepada siksa yang besar selamanya, yaitu neraka. Jadi sebelum masuk neraka itu disiksa 2 kali. Pertama di dunia, yang kedua di kubur. Jadi dunia itu berupa apa, Pak? Banyak. Dihukum mati Rasul, ada. Gitu, Pak ya. Kemudian ditawan Nabi, ada. Terus juga ya, Allah memberikan penyakit kepada mereka yang kita ceritakan kemarin itu. Ada penyakit di pundak, penyakitnya panas, kemudian sampai ke dada mereka dan membakar isi dada mereka. Siksaan dari Allah. Jadi siksaan dari Allah untuk orang munafik di dunia ini bisa melalui Rasul, melalui umat Islam, bisa melalui Allah sendiri menyiksa. Itu yang pertama, yang kedua besok di kubur. Nah, kemudian setelah dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, di mahsyar, setelah di mahsyar, bukan sama orang Islam, Pak, tapi dikumpulkan oleh Allah, dibarengkan sama orang-orang kafir, karena hakikatnya adalah mereka orang kafir. Nah, itulah Bapak Ibu yang